Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Lili Miftahul Khoiroh, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah struktur materi. Pada video ini, izinkan saya dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya sendiri, yaitu Nafakul Zulaiha, kemudian ada teman saya yaitu Indah Nur Komaria, dan Miftahul Jannah, dan yang terakhir Ananda Angelika Adriana Puri. Kami menjelaskan materi yang berjudul efek Compton dengan harapannya adalah video ini dapat dimengerti dan dipahami. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah dari efek Compton. Pengertian dari efek Compton adalah efek yang terjadi ketika ada gelombang cahaya yang menabrak lalu menghamburkan gelombang pada sudut C dan menghamburkan foton dalam sudut theta. Tujuan dari efek Compton sendiri yaitu mengungkap efek yang terjadi ketika eksperimen penembakan dan sinar yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis. Jadi lempengan tipis bahan radioaktif ini akan ditembakkan secara eksperimen dengan cahaya. Tujuannya untuk menghasilkan efek itu. Kemudian gelombang elektromagnetik yang tampak sebagai berkas cahaya yang muncul dari plat tipis itu akan menyebar. Selanjutnya, dalam pengujian panjang gelombang foton yang datang itu lebih pendek daripada foton yang tersebar. Nah, akibatnya Compton memandang gelombang foton ini sebagai gelombang elektromagnetik, khususnya sebagai jenis materi yang dapat menjelaskan perubahan panjang gelombang foton karena momentumnya. Oleh sebab itu, hukum kekekalan momentum juga berlaku untuk gelombang foton. Slide selanjutnya yakni sejarah dari efek Compton. Pada tahun 1905, para ilmuwan datang dengan gagasan bahwa cahaya terdiri dari foton dengan jumlah energi tertentu. Tetapi gagasan itu tidak dapat membuktikan bahwa foton ini juga membawa momentum. Menurut teori klasik, gambaran gelombang adalah jika seberkas gelombang berfrekuensi F1 itu bertabrakan dengan suatu bahan, maka elektron dari bahan tersebut akan bergetar pada frekuensi yang sama dengan frekuensi gelombang yang menumbuknya. Nah, akibatnya osilasi elektronik tersebut akan berupa radiasi dengan frekuensi yang sama, yaitu osilasi elektronik, yang tentunya juga merupakan frekuensi gelombang yang datang menumbuk material. Namun, dari eksperimen yang dilakukan Compton, diperoleh hasil yang tidak sesuai dengan teori klasik. Kemudian Arthur Holly Compton menemukan bahwa hamburan Compton itu merupakan hamburan foton oleh partikel bermuatan yang biasanya elektron. Hal tersebut menyebabkan penurunan energi, peningkatan panjang gelombang foton yang dapat berupa foton gamma dan foton C yang dikenal sebagai efek Compton. Sebagian energi foton itu ditransfer ke elektron. Lalu pada tahun 1923, Compton menjelaskan hasil eksperimennya dengan mengasumsikan bahwa berkas sinar X yang digunakan untuk menembak material adalah aliran foton. Energi foton bisa dirumuskan dengan E sama dengan H kali V.
yang H itu sendiri merupakan ketetapan Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34. Selanjutnya, foton itu bertabrakan secara elastis dengan elektron pada target. Jika elektron menerima sebagian energi yang dimiliki foton, maka foton yang dihamburkan akan memiliki energi yang lebih kecil daripada foton yang datang. Hal itu menyebabkan foton yang dihamburkan memiliki frekuensi yang lebih rendah atau panjang gelombang ini lebih panjang dibandingkan foton yang datang. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hamburan sinar foton. Compton mengamati bahwa ketika sinar X monokromatik diarahkan pada bahan grafit, maka sinar X tersebar dari target grafit. Dia menemukan bahwa sinar X yang tersebar memiliki panjang gelombang yang lebih panjang daripada sinar X asli. Compton mengatakan tumbukan dapat dipahami sebagai tumbukan antara foton dan elektron. Dengan foton tampak seperti partikel yang seharusnya bekerja. Arthur Holly Compton mampu menunjukkan bahwa ketika sinar X monokromatik terkena karbon elemen ringan, maka radiasi yang tersebar terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu lebih panjang dari cahaya datang, dan yang kedua sesuai dengan radiasi pagi berikutnya. Compton juga mencatat bahwa rasio panjang gelombang sinar X yang datang dengan panjang gelombang sinar X yang dihamburkan meningkat seiring dengan meningkatnya sudut hamburan. Ini adalah fenomena yang disebut efek Compton. Rasio panjang gelombang ini tidak tergantung pada cahaya yang datang dan juga mencerminkan sifat alami dari hamburan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita memasuki konsep dasar dari efek Compton itu sendiri. Nah, kita review sedikit bahwasanya efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumpuk elektron yang diam menjadi foton terhambur dan elektron. Nah, dari sini ada animasi untuk memudahkan kita lebih paham. Jadi, ketika foton datang, dia akan menumbuk elektron yang diam. Nah, yang dihasilkan adalah foton yang terhambur dan juga elektron yang terhambur juga. Nah, dari sini yang menjadi pertanyaan, mengapa panjang gelombang dari foton yang terhambur itu lebih panjang daripada sinar yang datang atau foton yang sebelumnya atau foton yang awal. Nah, di sini ketika Compton menembakkan sinar X pada suatu elektron bebas, hasilnya cahaya dihamburkan dengan sudut theta dan panjang gelombangnya lebih panjang dari panjang sebelumnya. Nah, mengapa? Karena berubahnya panjang gelombang ini menunjukkan bahwa cahaya kehilangan energinya atau foton tersebut kehilangan beberapa energinya. Ini berarti energi tersebut diserap oleh elektron. Karena energi yang hilang ini, energi cahaya menjadi lebih energi dari foton tersebut menjadi lebih kecil, sehingga panjang gelombangnya itu menjadi lebih panjang. Jadi kalau energinya lebih kecil, itu akan menyebabkan panjang gelombang itu semakin panjang. Jadi seperti berbanding terbalik. Nah, dari sini, dari adanya tumbukan tadi,
pertumbukan antara foton dan elektron ini menunjukkan adanya perpindahan momentum, sehingga di sini berlaku hukum kekekalan momentum. Selanjutnya kita masuk pada hukum kekekalan momentum. Ketika terjadi sebuah tumbukan, maka sinar X tersebut berarti berperilaku sebagai partikel. Jadi pada sinar X itu mempunyai sebuah momentum atau P. Nah, jika ada momentum awal, maka pastinya akan ada momentum akhir atau P aksen. Nah, di sini P sama dengan P aksen, ini berarti momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah, di sini juga di setiap tumbukan akan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, dalam hukum kekekalan momentum ini juga ada E foton lebih besar dari E aksen foton. Artinya apa? Jadi, energi awal foton itu lebih besar dari energi foton akhir atau foton yang terhambur. Nah, mengapa demikian? Karena sebagian energi dari foton itu diberikan pada elektron. Ya. Nah, sehingga elektron dapat bergerak pada kecepatan tertentu. Nah, seperti ilustrasi sebelumnya, ketika sinar datang, hal tersebut akan menyebabkan foton yang terhambur dan juga elektron yang berpindahkan atau elektron yang bergerak. Nah, itu adalah efek dari efek dari Compton. Jadi E foton itu nilainya lebih besar dari E aksen foton. Nah, selanjutnya apa akibat dari E foton lebih besar dari E aksen foton? Nah, akibatnya adalah panjang gelombang foton awal akan kurang dari panjang gelombang akhir. Nah, ini juga kenapa yang menjadi pertanyaan mengapa panjang gelombang awal itu lebih pendek dari panjang gelombang akhir atau panjang gelombang foton yang terhambur. Nah, selanjutnya berdasarkan dari teori relativitas Einstein, kemudian Compton menurunkan momentum foton sebagai berikut, dengan momentum atau V sama dengan H F per C atau sama dengan H per lambda. Kemudian E sendiri adalah HF sama dengan HC per lambda, itu sama dengan PC. Nah, kemudian untuk persamaan P awal atau momentum awal dengan momentum akhir. P awal sama dengan P akhir tambah PE atau P dari elektron. Kemudian PE itu sama dengan P awal dikurangi P akhir atau P aksen. Dengan PE itu akar P pangkat 2 plus P aksen pangkat 2 dikurangi 2P aksen dikali cos theta dikali C. Kemudian disederhanakan menjadi akar E pangkat 2 plus E aksen pangkat 2 dikurangi 2E aksen dikali cos dan cos theta. Nah, ini persamaan satunya ya, dengan E ini merupakan energi E aksen energi akhir. Nah, dari mana dapatnya E itu? E itu merupakan ini E di awal tadi adalah E sama dengan HF
HF sendiri sama dengan H kali C per lambda. Nah, itu sudah hasilkan PC. Bisa dilihat pada PPT, PC pangkat 2 itu sama dengan nilai E. Nah, kemudian masuk pada hukum kekekalan energi di mana E plus E0 sama dengan E aksen plus E elektron. E elektron sama dengan E plus E0 dikurangi E aksen. Ini menjadi persamaan 2. Kemudian untuk mekanika relativistik, E elektron pangkat 2 sama dengan E0 pangkat 2 plus momentum elektron kali C pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, dengan menerapkan hukum kekekalan energi dan momentum pada tumbukan ini, Compton menemukan bahwa pergeseran panjang gelombang cahaya memiliki persamaan delta lambda sama dengan lambda aksen atau lambda akhir dikurangi lambda awal, atau perubahan panjang gelombang akhir dikurangi panjang gelombang awal sama dengan H per ME dikali C dikali 1 dikurangi cos theta. Nah, jika disederhanakan menjadi lambda aksen dikurangi lambda sama dengan lambda kali C dikali 1 dikurangi cos theta, dengan AC sama dengan H per MC itu nilai konstantanya adalah 2,4 kali 10 pangkat min 12 M. Nah, HC ini juga sudah ada nilainya sebesar 1240 elektron valen EV kali NM, seperti itu. Nah, untuk panjang gelombang Compton sendiri itu persamaannya, jadi untuk panjang gelombang utama atau panjang gelombang Compton sendiri itu lambda sama dengan H per MEC atau massa elektron. Jadi ini pada bagian H per MC ini sama saja karena ini adalah persamaan panjang gelombang atau delta panjang gelombang. Seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal, yaitu frekuensi ambang logam adalah 8 dikali 10 pangkat 14 Hz dan logam disinari dengan cahaya frekuensi sebesar 1015 Hz, yaitu tentukan energi kinetik elektron yang dipancarkan dari permukaan logam jika konstanta Planck-nya adalah 6,6 dikali 10 pangkat min 34 Joules per sekon. Pada soal tersebut diketahui bahwa F0-nya yaitu 8 dikali 10 pangkat 14 Hz dengan konstanta Planck-nya yaitu 6,6 dikali 10 pangkat min 34 Joules per sekon dan yang ditanyakan yaitu adalah energi kinetiknya. Soal tersebut dapat diselesaikan dengan rumus energi kinetik sama dengan konstanta Planck dikali frekuensi dikurangi konstanta Planck dikali F0, yaitu 6,6 dikali 10 pangkat min 34 per Joules dikali 1015 dikurangi 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali 8,0 dikali 10 pangkat 14 dan hasilnya yaitu 1,32 kali 10 pangkat 19. Dan itulah untuk materi-materi yang telah disampaikan oleh pemateri kelompok 3. Semoga bermanfaat dan bila ada kesalahan dalam pengucapan
Kami mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.